kasih ni rohama dihamu dohok dame na siya debata amata dohok siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginam dongan nahina holongan jalan api nasupasu itu hatta Yesus Kristus. Hata ni debata di parsorata di bagasan manugut niarion tak surat mai di sada Korintus 15 ayat 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati yang Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu hari, seorang kakek tua renta memutuskan tinggal sendirian di tengah hutan. Istrinya telah lama meninggal dunia dan ia sebatang kara tanpa seorang anak pun. Ketika dia duduk di belakang rumahnya, dia menatap hamparan tanah luas kering dan gersang di pedalaman utara di salah satu wilayah di Australia. Dia berpikir cukup lama sampai kemudian memutuskan membelanjakan sisa uang pensiun yang dia miliki untuk membeli beberapa karung benih pohon ek dan cemara. Hari demi hari, dia menaburkan benih-benih pohon itu di sekitar halaman rumahnya, terus sampai ke dalam hutan, bahkan sampai berkilo-kilo mil jauhnya. Setiap orang yang melihatnya menganggapnya sebagai orang yang kurang waras dan khawatir dia menjadi gila akibat rasa frustasi. Tapi kakek tua itu berkata, "Aku mungkin tidak akan menuai hasil dari pekerjaanku, tapi kalian bisa menikmati hasilnya nanti." Saudaraku yang kekasih, berpuluh-puluh tahun kemudian, kakek tua itu sudah lama meninggal dunia. Tapi benih yang dia tabur telah bertumbuh menjadi barisan pegunungan panjang dan rimbun di utara daerah itu. Daerah yang tadinya kering dan gersang, sekarang menjadi daerah paling subur dengan curah hujan paling tinggi dan menjadi resapan air di mana berbagai hewan berlindung dengan tenang di dalamnya yang berada di Australia. Buah pekerjaan kakek itu tidak dirasakannya sama sekali. Tapi apa yang dikatakannya itu terbukti, jerih lelahnya tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi di atas mengingatkan kita untuk percaya pada setiap hal yang baik, yang terus melakukannya, ya. Apapun yang disebut kebaikan, kebenaran, dan keadilan adalah kehendak Tuhan. Dan jika kita melakukan apapun yang Tuhan mau dan berusaha menyenangkan hatinya, kita harus percaya bahwa kepercayaan kita tidak akan pernah gagal. Demikian Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk terus berpegang pada kepercayaan bahwa Tuhan akan memberkati iman dan pekerjaan yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang yang berhenti melakukan hal baik karena mereka menjadi lemah, putus asa, dan menyerah dengan semua persoalan. Seorang ayah meminta anaknya untuk mencuci motornya. Si anak berdalih, untuk apa saya mengerjakannya, toh esok hari motor itu akan kotor lagi. Si ayah berkata, "Kalau begitu kamu tidak usah makan dan minum lagi." Si anak terkejut, "Loh, kenapa ya? Toh kamu akan lapar lagi dan haus. Jadi untuk apa kamu makan dan minum?" Perkataan si ayah menyentak anak itu dan mengingatkannya bahwa segala pekerjaan yang baik tidak akan percuma bila dikerjakan, karena akan membawa hasil yang baik kapanpun dan dimanapun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, karena itu apa masalahnya? Masalahnya adalah mental mudah menyerah, mudah bersungut-sungut, mental padang pasir seperti orang Israel mutar-mutar selama 40 tahun di padang gurun. Haus dikit ngeluh, lapar dikit ngeluh. Orang yang suka mengeluh itu nggak akan pernah jadi orang yang berhasil, karena dia tidak akan pernah lihat kekurangan dirinya dan malas memacu dirinya sendiri. Ya, saya memang nggak pintar dari sononya, jadi buat apa saya belajar? Memang saya ditakdirkan jadi orang yang gagal, jadi buat apa lagi saya berusaha? Itu bukan mental juara. Dan bisa dipastikan orang-orang yang bermental seperti itu akan menjadi orang yang tepat seperti yang diyakini adalah orang-orang yang kalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada seorang yang pernah berkata, kekalahan seseorang itu terjadi bukan ketika dia berusaha lalu gagal,
tapi ketika dia berhenti berusaha. Karena justru dalam usaha kesekian ribunya itu, dia akan menang dan sukses. Tidak ada orang sukses tanpa ketekunan dan kerja keras. Bahkan penemu tahun 1904, temuan paten seperti Thomas Alva Edison, dan presiden terkenal seperti Abraham Lincoln. Masalahnya tidak setiap orang tekun dan pantang menyerah. Kebanyakan pola pikir orang adalah pola pikir yang kalah. Prinsip teguh dan tekun berjuang juga bukan hanya ada dalam dunia bisnis, tapi juga berlaku dalam hidup orang Kristen. Mengingatkan bahwa jemaat Korintus diombang-ambingkan dengan pengajaran yang beragam, mereka bingung. Kebanyakan antara warga jemaat adalah orang Yahudi yang tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Mereka juga mulai menyaksikan kalau Kristus bangkit dari antara orang mati. Mereka sangsi kebangkitan Yesus. Tapi Paulus mengingatkan mereka bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang juga bangkit dari kematian. Kebangkitan itu mungkin dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan sanggup. Dan buat kita, apa artinya? Hidup manusia bersama Tuhan tidak berlaku hanya dalam dunia, tapi juga di dalam sorga. Hidup manusia ini tidak akan berhenti ketika napas berhenti dan darah berhenti mengalir. Hidup ini akan berlanjut sampai dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kebangkitan memberi kita semangat dan harapan. Jadi, orang Kristen harus berdiri dengan teguh, jangan mudah menyerah. Kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan ajaran lain yang di luar Kristus tidak boleh menggoyahkan iman kita. Orang Kristen harus terus maju di dalam Tuhan. Kenapa? Kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ada orang tua yang mengeluh, "Amang pendeta, saya menyerah deh mendidik anak saya. Saya capek, ngomong ini, ngomong itu tidak pernah didengarin." Tapi Bapak Ibu, tidak boleh ada kata menyerah dalam mendidik anak. Meski mereka tidak mau mendengar, meski mereka marah dan menganggap kita cerewet, kita tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, bagaimana caranya? Doakan anak-anak kita. Jangan setiap minggu, jangan setiap malam, tapi setiap saat. Doakan supaya bagaimana? Doakan supaya mereka mengasihi Tuhan. Jangan doakan mereka jadi orang kaya, karena mereka bisa jadi hamba mammon. Doakan mereka jadi hamba Allah, karena kalau mereka mengasihi Allah, mereka juga akan mengasihi Bapak Ibu. Kalau mereka jadi hamba mammon, mereka akan membuang Bapak Ibu kalau mereka sudah kaya nantinya. Ada juga seorang pelayan anak muda yang berkata, "Bapak pendeta, saya menyerah ngajar anak-anak pemuda kebaktian. Udah disogok pakai ini itu, pakai makanan, pakai film, pakai futsal, tetap aja sibuk sama urusan masing-masing." Tidak boleh ada kata menyerah. Kenapa? Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Lalu saya minta pengurus doakan, bukan didoakan supaya datang ke gereja saja, tapi didoakan supaya seluruh anak-anak muda gereja punya kerinduan untuk datang pada Tuhan dan mau memujinya bersama-sama dengan yang lain. Doakan masalahnya, doakan kehidupan pribadinya dengan ketulusan, dengan cinta. Selanjutnya biar Roh Kudus yang menggerakkannya. Ada juga seorang jemaat, seorang istri berkata, "Amang, saya menyerah sama suami saya. Dia suka main pukul, gak pernah datang ke gereja, boro-boro datang ke gereja, pulang ke rumah aja jarang." Sekarang waktunya para istri menabur benih cinta dan iman untuk para suaminya. Berdoa untuk suami, jangan menyerah dengan keadaan, karena Tuhan justru menjadikan lutut Anda kuat dan hati Anda tegar agar Anda bisa menopang para suami di dalam doa untuk keselamatannya. Amsal berkata, "Kemolekan Allah bohong dan kecantikan Allah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji." Amsal 31 ayat 30. Dan selalu ada banyak masalah hidup yang mungkin akan membuat kita, saya dan Bapak Ibu menyerah dengan keadaan. Pelayanan yang kelihatan tidak membuahkan hasil, keluarga yang berantakan, pasangan yang keras kepala, pekerjaan yang sulit, atasan yang pemarah. Tapi Bapak Ibu harus tahu, segala sesuatu yang dikerjakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Saudara, mungkin pernah mendengarkan berapa lama Ibu Agustinus berdoa untuk anaknya. Agustinus adalah seorang bapak gereja yang terkenal. Dialah panutan Martin Luther
dia teladan Yohanes Calvin, dia inspirasi dalam iman kepada Tuhan. Tapi ketika muda, Agustinus adalah seorang yang sangat jahat dan suka berzina. Ibunya berdoa dan berdoa untuknya, bukan 1 jam, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tetapi 40 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan Tuhan menyentuh Agustinus dengan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Yesus, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan kita agar terus bertekun dan jangan lelah atas pekerjaan dan jerih lelah kita. Dikatakan seperti nas kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Penulis Ibrani pun tahu, sang penulis berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibrani 6 ayat 10. Tuhan itu maha adil. Dia tidak akan pernah lupa akan pekerjaan dan kasih yang kita tunjukkan pada sesama, di mana nama Tuhan dimuliakan. Segala sesuatu yang kecil sekalipun yang kita perbuat atas kasih kepada sesama kita, besar artinya di mata Tuhan. Tuhan Yesus pun mengucapkan demikian dalam Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Lihatlah betapa besar penghargaan Yesus akan apa yang kita lakukan untuk orang lain yang paling hina sekalipun. Karena kata segala sesuatu mengacu pada segala perbuatan kita tanpa memandang besar kecilnya usaha kita. Mungkin saking kecilnya orang tidak melihat, tidak akan ada yang memperhatikan, namun tetap saja itu berarti besar bagi Tuhan. Amanginan dongan nahinah longan jalana di pasu-pasu itu hatta Yesus Kristus. Jangan menyerah. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti melayani. Dan giatlah selalu. Karena ketika kita terus melekat pada Tuhan, segala jerih lelah dan payah kita tidak akan sia-sia. Ketika dunia melupakan, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa atas semua kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.